Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan software AutoCAD yang nantinya kita gunakan sebagai media pendukung untuk mata kuliah gambar teknik. Nah, ini adalah tampilan software AutoCAD 2007 seperti ini ya. Di bagian paling atas ini ada menu utama atau main menu. Nah, ini kalau kalian klik itu ada submenunya. Di sini ada file, ini ada save biasanya yang kita sering pakai ya, atau new dokumen di sini. Dan ada edit, ada view, kemudian ada insert, format, tools, draw, dimension, modify, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada menu shortcut toolbar. Jadi semua yang ada di sini ya, ini di atas ini, mungkin di software kalian nanti untuk isian di sini itu berbeda-beda ya, karena kita nanti ngaturnya mungkin untuk software kalian belum disetting ya untuk toolbar shortcutnya ini. Jadi menu-menu toolbar shortcut ini atau menu yang ada di sini, yang di main menu ini, semuanya, semua perintahnya itu ada atau bisa kita buat shortcut toolbarnya seperti ini. Sebagai contoh, misalkan di sini ya, di sini ada menu draw. Nah, ini sebenarnya di dalam menu draw ini atau toolbar shortcut draw ini terdiri dari line, construction line. Nah, ini semuanya ada di sini. Ya, di draw ini juga ada line, construction line, dan lain-lain. Nah, ini untuk toolbar shortcut ini biasa digunakan untuk jalan pintas ya, supaya kita lebih cepat ketika kita mau aktifkan salah satu fungsi dari menu draw ini. Nah, ada juga misalkan di sini ya, ini itu menu dimension. Nah, di sini juga ada dimension. Misalkan di sini ada linear, line, ini juga ada dimension di sini, linear, line, dan seterusnya. Nah, menu-menu ini bisa kalian customize. Nah, ini masih bisa kita ubah-ubah ya. Nah, caranya kalian bisa klik kanan di sini, terserah pokoknya yang di sini ya, di toolbar ini kalian pilih salah satu ikonnya atau arahkan kursornya ke salah satu ikonnya, kemudian kalian klik kanan seperti ini. Nah, di sini akan muncul menu-menu yang ada di sini di menu utama ini ya, atau toolbar group ini seperti ini ya. Nah, ini yang diberi tanda centang ini artinya dia sudah muncul di ini di tampilan softwarenya ini. Seperti draw, dimension tadi kan sudah ada. Nah, di sini sudah tercentang. Nah, yang belum tercentang ini belum ada. Kalian bisa munculkan dengan cara kalian klik saja. Sebagai contoh, misalkan di sini kita mau pilih modeling, kita mau keluarkan untuk shortcut toolbarnya. Kita klik di sini. Nah, akan muncul menu modeling. Nah, ini kalian bisa geser, bisa di atas sini ya, di bawah sini juga bisa, atau di samping sini juga bisa. Kalian klik, kalian drag, kalian arahkan ke samping, akan langsung dia otomatis snap ke bagian samping sini. Nah, gitu. Ini adalah menu-menu toolbar shortcut yang mungkin nanti kalian setting, bisa kalian setting ya, khususnya untuk perintah-perintah yang biasa sering dipakai. Nah, sebenarnya ini pun masih belum belum terlalu efisien kalau kita pakai toolbar shortcut ini. Itu ada cara yang lebih efisien lagi, yaitu kita nanti bisa menggunakan komen. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita atur dulu ya. Barangkali ada menu-menu yang nanti misalkan komennya itu tidak ada atau belum kita setting, kita masukkan dulu ke shortcut toolbar ke sini. Bisa ke samping, ke sini, atau ke sini, terserah, yang atas atau bawah. Nah, ini kita klik kanan. Nah, sementara ini ada beberapa yang kita matikan, dan ada beberapa yang kita munculkan. Nah, kita pilih dulu yang basic ya, yang biasa kita gunakan. Nah, untuk modeling ini kita off-kan dulu, klik kanan lagi.
Ini dimension, ini sering dipakai, kita centang ya. Draw order ini nggak usah. Kemudian layer ini nanti kita pakai juga. Untuk modeling nggak usah ini, karena untuk modeling kita gunakan untuk membuat model 3 dimensi. Nah, untuk gambar teknik kita sementara kita off-kan dulu. Kemudian modify, object snap, kemudian orbit, properties, standard, style, text, kemudian UCS ini juga penting kalian aktifkan ya. Kita klik UCS nya, klik kanan lagi, di sini view, di sini juga sebenarnya masih ada di bawah ini, kalian pilih tanda panah di bawah ini. Nah, view, kemudian workspace. Nah, ini cukup ya. Kalian samakan dengan yang di sini ya. Silahkan diaktifkan menu yang sudah saya centang di sini. Kalau sudah, baru kalian klik di luar, baru kalian susun. Terserah ini mau, ini kan kelihatannya terlalu banyak yang di atas ya. Kalian bisa pindah ini ke samping misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita geser ke sini. Nah, pokoknya silahkan diatur sendiri ya, supaya nanti untuk workspace-nya ini tidak terlalu sempit ya, biar kita gambarnya juga enak. Oke, ini kita masukkan ke sini aja. Terserah ya, ini mau peletakannya di mana terserah, yang penting sudah dimunculkan semua. Nah, ini ketika kalian sudah setting ya, misalkan kalian nggak mau ini nanti berubah lagi, itu kita bisa lock ya. Caranya klik kanan di sini ya, kemudian ini geser ke bawah, ini lock location, kemudian ini all lock. Nah, ini sudah kalian nggak bisa geser-geser lagi. Nah, seperti ini sudah nggak bisa kita geser. Oke, jadi kalau kalian sudah pastikan ya menu-menu yang sering kalian pakai itu sudah kalian munculkan, itu supaya nanti nggak berubah lagi, kalian lock aja. Oke, itu untuk masalah untuk mengenai toolbar shortcut. Nah, kemudian setelah itu kita pelajari mengenai penggunaan mouse ya. Nah, di sini kita biasanya ya butuh seleksi. Jadi kita cara memilih entity itu seperti apa. Nah, entity yang dimaksud entity itu adalah semua objek yang di sini ya. Itu namanya entity. Seperti ini misalkan kita klik. Nah, ini entity, ini juga entity. Pokoknya semua objek yang kita buat di sini itu namanya entity. Kalau ini terdiri dari satu entity, ini terdiri dari 4 entity ya. Terpisah ya untuk kotak ini. Nah, ini ada 4 entity. Nah, cara seleksinya itu kalian bisa gunakan klik kiri mouse seperti ini, kalian arahkan kursornya ke salah satu entity yang ingin kalian seleksi ya, seperti ini. Itu nanti ini terselect. Nah, ketika kita mau membatalkan seleksi, itu caranya kalian pencet escape di keyboard kalian. Ini SC ini ya, escape, kalian klik, otomatis seleksinya sudah hilang. Nah, contoh lagi, misalkan saya mau klik ini, kalau mau nambah seleksi ya, misalkan saya mau klik ini, saya mau nambah seleksi ini lagi, tinggal klik aja, klik ini, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Kalau mau menghilangkan seleksi semuanya ya, itu kalian bisa pencet escape. Nah, misalkan kalian bisa ini ya, kalian klik seperti ini ya. Kemudian kalian ingin menghilangkan salah satu seleksi saja, misalkan saya mau unselect untuk yang lingkaran, itu kalau kalian klik kiri itu nggak bisa. Nah, caranya harus kalian tekan shift, kemudian kalian klik. Nah, seperti ini, baru kita bisa unselect. Nah, kalau escape itu unselect semua ya. Kalau misalkan kita mau unselect salah satu entity saja, kalian tekan shift, kemudian klik entity yang kalian mau unselect, misalkan ini ya. Nah, seperti itu. Kalau mau nambah itu tinggal diklik kiri aja. Nah, seperti ini. Oke, kita misalkan unselect semua, escape. Nah, seperti ini. Nah, cara seleksi itu bisa satu-satu seperti ini ya. Misalkan kalian mau seleksi semuanya, itu bisa satu-satu seperti ini. Atau cara cepatnya itu kalian bisa klik di sini, kemudian kalian drag, tahan kliknya ya, kalian drag ke bawah,
ke arah kanan. Nah, ini namanya seleksi Windows ya. Semua entity yang berada di area warna biru ini nanti akan ke select. Kalian lepas di sini dan kalian klik, otomatis semua entity yang berada dalam Windows yang berwarna biru tadi akan terseleksi seperti itu. Nah, kita unselect lagi. Nah, ada cara kedua ya, namanya kalau kita perhatikan ya, kalau kita select dari arah kiri ke kanan seperti ini ya. Sorry, ini tadi nggak usah ditahan ya. Ketika kalian mau seleksi Windows itu nggak usah ditahan, klik saja di sini, kalian geser ke sini, langsung klik bawah. Nah, kalian perhatikan ya, kalau saya mau klik ke arah kanan sini, kayak saya geser ke kanan, itu warnanya biru ya. Nah, misalkan saya seleksi dari kiri ke kanan, itu warnanya hijau. Nah, bebas ya, mau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, yang penting arahnya ke kanan, itu warnanya hijau. Nah, bedanya apa? Kalau yang dari kiri ke kanan, yang warna biru ini itu adalah seleksi Windows. Jadi semua entity yang berada di area warna biru ini akan ke seleksi. Nah, sebagai contoh ya, misalkan saya seleksi di arah sini aja, seperti ini. Ini kan ada entity yang bagian kanan nih ya, yang sini tadi ya, sini kan tidak berada di dalam area warna biru ya. Nanti yang ke seleksi otomatis hanya 2 entity kalau seperti ini. Ya, jadi kalau saya klik di sini, nah, yang berada di dalam area warna biru tadi hanya ini dengan ini. Sedangkan ini tidak, karena sebagian berada di luar. Seperti itu. Ini namanya seleksi Windows. Nah, bedanya dengan arah ke sini yang warna hijau ini adalah seleksi yang dia berada di atau ini ya, berada di dalam atau dia yang berpotongan dengan seleksinya. Misalkan contohnya seperti ini ya. Gini. Nah, ini kalau tadi yang warna biru tadi harusnya yang ke select hanya satu. Ya, jadi yang entity yang ini saja, karena ini kan sebagian berada di luar ya. Nah, seperti ini. Nah, karena ini warna hijau, kalau warna hijau itu semua entity yang berpotongan dengan area berwarna hijau itu akan ke seleksi, walaupun dia luar, tapi misalkan ada sebagian entity yang sudah masuk, itu juga akan terselect. Sebagai contoh ini ya, seperti ini ya, itu yang akan ke seleksi itu 3 entity. Kalau saya klik di sini ya, klik, nah otomatis 3 yang seleksi, walaupun ini berada di luar, tapi dia sudah sebagian itu sudah kena warna hijau. Nah, bedanya itu. Nah, kenapa ini seleksi ini perlu kita pelajari, karena ini sangat penting nanti ketika gambar kalian sudah banyak, rumit. Nah, untuk pemilihan entity itu lebih gampang daripada kalian harus klik satu-satu. Misalkan saya mau klik 2 entity ini aja ya, 1, 2 ini, itu cara gampangnya. Kalau kalian klik satu-satu ini kan lama, kalian harus ngepaskan dulu kursornya ke entity ini kan susah ya. Nah, lebih baik kita gunakan seleksi 2 cara tadi. Yang paling enak apa? Kalau kita klik seperti Windows nggak bisa ya, karena ini pasti kena, yang bawah ini pasti masuk juga kalau kita seleksi sini. Cara yang paling tepat itu ya ke sini. Nah, seperti ini, ke arah kiri, gunakan yang warna hijau. Jadi entity 2 itu berpotongan dengan area berwarna hijau, pasti ke select. Nah, seperti ini. Itu. Misalkan lagi saya mau select ke 4-4-nya gini ya, langsung gini aja. Itu lebih enak. Kalau mau cuma 2 ini, ya gini. Lebih enak ya. Seperti itu. Itu untuk seleksi. Oke, kemudian kedua itu untuk zoom in zoom out ya. Untuk zoom in zoom out itu kita bisa gunakan scroll. Di scroll tengah itu kalian geser ke depan itu untuk zoom in atau kita perbesar. Kalau kita geser ke bawah itu untuk zoom out. Nah, ini zoom in zoom out. Nah, seperti ini. Nah, kemudian seterusnya itu kita bisa gunakan scroll tengah lagi, tetapi tidak di scroll, tetapi ditekan. Scroll tengah kita tekan, itu gunanya untuk pen atau untuk menggeser pandangan ini atau view ini. Nah, ketika kalian tekan ini, kemudian kalian drag, itu gambar kalian atau entity yang berada di ini di layar ini akan bergeser ya, seperti ini ya.
Ini bukan ini ya, bukan kita pindah ya, cuma hanya view-nya saja yang kita geser. Tapi objeknya masih tetap berada di koordinat yang sama, cuma view-nya aja yang berubah. Nanti untuk memindah objek itu ada perintah sendiri, namanya move ya. Jadi ini hanya untuk menggeser view saja, bukan untuk menggeser objek atau entity. Oke, jadi tadi ya, klik kiri untuk seleksi, kemudian scroll untuk zoom in zoom out, kemudian scroll ketika kita klik untuk pan ya, atau untuk menggeser view. Nah, kemudian yang terakhir itu misalkan ya, kalian mau, misalkan gambar kalian di sini ya, kalian kan geser gini mau ke tengah kan susah, mana gambar saya tadi hilang ya. Nah, itu caranya supaya gambar tadi kembali ke screen tengah seperti ini di sini ya, di area sini ya. Itu caranya kita bisa pilih perintah view, kemudian zoom, kita pilih extend. Nah, otomatis gambar kita akan kembali ke posisi screen ini atau bidang kerja ini. Nah, atau cara yang paling cepat, misalkan ya ini saya geser ke sana ya, misalkan gambar kalian nggak tahu di mana letaknya, ketika kalian zoom in zoom out itu mungkin agak lama ya. Kita bisa cara cepat atau shortcut dari menu tadi, view zoom extend tadi, itu caranya kalian double klik di scroll tengah ya. Kalau scroll tengah tadi kita tekan itu untuk pan atau untuk menggeser, sedangkan kalau kita double klik, nah seperti ini, nah dia sama perintahnya yaitu view zoom extend. Itu shortcutnya, kita bisa double klik scroll tengah. Kita ulangi lagi ya, misalkan gambar kita letaknya di sana, nah seperti ini, saya mau tengahkan lagi karena double klik saja di scroll tengahnya. Nah seperti ini, otomatis gambar kalian sudah ke posisi di bidang gambar kalian. Oke, itu untuk penggunaan mouse atau mouse navigation-nya. Oke, kemudian setelah itu kita mau ini ya, belajar sedikit ya perintah-perintah yang basic yang sering digunakan untuk pembuatan model 2D atau gambar 2D ya. Ini saya hapus dulu. Nah, untuk cara menghapus ya, misalkan saya mau hapus untuk semua entity ini, kita seleksi saja seperti ini. Nah, kita gunakan cara seleksi yang tadi. Nah, kemudian kita pilih atau kita tekan tombol delete di keyboard. Nah, ini untuk menghapus. Atau di sini ada shortcut ya. Di sini juga ada namanya erase ya, di sini. Nah, tapi lebih cepat kalau kita gunakan delete saja. Sama fungsinya sama untuk menghapus entity yang kita seleksi. Oke, sekarang kita masuk untuk pembuatan entity ya yang sering digunakan, yaitu kita akan belajar di sini di toolbar shortcut toolbar group. Untuk draw ini satu, nanti kita belajar ini ya, atau gini, saya keluarkan dulu biar lebih jelas ya. Ini kita buka lagi ya, ini kita unlock semua, gini aja. Nah, kita mau bahas untuk hari ini itu untuk ini dan nih. Nah, kita coba nanti kita pelajari dulu untuk menu ini ya, draw sama modify. Nah, karena ini basicnya, nanti yang kita gunakan untuk menggambar 2D ya. Nah, nanti ini juga enggak semuanya kita bahas ya, yang penting-penting saja. Jadi pertama itu kita pelajari yang draw dulu ya. Yang pertama di sini ada perintah line ya. Nah, untuk perintah line ini kita bisa klik di sini ya untuk mengaktifkan perintahnya ya. Dan klik di sini line. Nah, kemudian kalian bisa gunakan untuk membuat line. Kalian klik di sini misalkan ya, dan tarik poin kedua di mana terserah. Nah, seperti ini. Dan seterusnya, ini continuous ya. Nah, untuk mengakhiri itu kalian bisa tekan escape. Nah, seperti itu.
perintah lain digunakan untuk membuat garis. Nah, gimana caranya misalkan kita mau buat garis tetapi dia lurus ya, atau horizontal ataupun vertikal. Kalau ini tadi kan masih free ya, kita masih free, bisa arahkan ke mana aja ya. Nah, seperti ini. Nah, gimana caranya supaya memastikan gambar ini atau garis ini itu lurus? Nah, ini kita zoom out dulu. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini saya zoom out, zoom in itu bisa ya. Ketika saya zoom out itu sudah mentok, tidak bisa dikecilkan lagi. Nah, ini gimana caranya supaya bisa dikecilkan? Itu caranya kita masuk ke view, kemudian zoom out. Nah, ini sudah bisa kita kecilkan ya. Kalau mentok seperti itu, kita masuk ke sini aja. Misalkan kita pakai scroll ya, pakai scroll tadi nggak bisa, mentok nggak bisa dikecilkan, itu kita pakai menu view, zoom, kemudian zoom out. Nih. Nah, oke, ini saya delete dulu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Untuk perintah di menu draw ini yang sering dipakai itu adalah perintah ini, membuat circle. Nah, kita bisa aktifkan dengan cara klik ini ya, circle ini kalian klik. Oke, kemudian di sini perhatikan ya, di setiap kita memilih setiap perintah ini ya, itu akan ada namanya komen di sini. Jadi apa yang harus kita lakukan itu dia sudah ada di sini di bawah ini ya. Nah, sebagai contoh ketika kita mau aktifkan perintah circle, itu di sini disuruh apa? Itu muncul di sini. Circle specify center point for the circle. Nah, artinya kita disuruh menentukan di mana letak center point-nya atau titik tengah dari lingkaran itu. Sebagai contoh, saya mau letakkan di sini tuh. Nah, kalian klik aja. Nah, kemudian di sini akan muncul lagi perintah selanjutnya. Kita disuruh ngapain nih? Nah, di sini ada specify radius or circle of circle or diameter. Nah, itu kita mau disuruh masukkan radiusnya berapa di sini. Karena di sini aktif radius ya. Jangan di sini ada dalam kurung, ini opsi lain. Kalau kita mau aktifkan diameter, itu kalian harus pencet D dulu. Atau kita ini aja, kita coba satu dulu ya. Di sini yang aktif adalah radius. Jadi kita aktifkan atau kita masukkan nilai radiusnya. Caranya tinggal diketik aja nilainya di keyboard kalian. Misalkan saya mau radius 10 ya. Kalian isi 10. Nah, di sini akan muncul 10. Kemudian kalian enter. Nah, seperti ini. Otomatis circle ini atau lingkaran ini adalah radiusnya 10. Oke, gitu. Atau tadi misalkan kita mau masukkan nilai diameternya. Itu caranya kalian klik lagi ya di sini ya. Kita aktifkan lagi perintah circle-nya. Klik, meletakkan center point-nya di mana terserah. Seperti ini. Nah, saya mau masukkan nilai diameter, tapi diameter bukan radius ya. Kita aktifkan dulu perintah diameternya. Caranya ketik D. Jadi kalau misalkan ada opsi seperti ini ya, dalam kurung seperti ini ya, itu kalian bisa aktifkan dengan cara cari huruf besarnya. Sebagai contoh ini diameter, huruf yang kapital adalah D, maka kita masukkan atau kita ketikkan D di keyboard kalian. Ketik D. Nah, seperti itu akan muncul D di sini. Kemudian saya enter. Nah, otomatis di sini bukan radius lagi, specify diameter of circle. Nah, berarti ini yang kita masukkan adalah diameternya. Nah, tadi kan kita masukkan radius 10 ya. Nah, supaya misalkan kita mau gambar sama dengan yang tadi, berarti diameternya berapa? Kalau R10 berarti diameternya 20. Kita masukkan 20 misalkan. Nanti pasti hasilnya sama. Nah, sama. Oke. Nah, itu mungkin untuk perintah untuk membuat circle. Oke, kemudian lagi untuk yang di ini ya, di draw ini saya kira cukup ya. Line sama circle udah cukup. Nanti untuk yang lain kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ketika kita latihan saja, latihan gambar aja lebih enak ya.
tapi yang basicnya itu ya line sama circle itu. Oke, kemudian kita masuk ke perintah modify. Nah, di modify ini tadi ada delete ya, atau erase ini. Erase kita gunakan aja perintah atau tombol delete di keyboard. Kita nggak usah pakai ini karena lama ya. Kemudian lanjut lagi ke sini, copy. Nah, copy ini fungsinya untuk menggandakan entity ya. Sebagai contoh, misalkan saya mau mengcopy lingkaran ini menjadi beberapa ya. Kita aktifkan atau kita klik perintah copy, klik. Nah, di sini disuruh apa? Disuruh select object. Jadi mana yang mau kita copy? Misalkan ini saya mau copy. Saya klik ini, kemudian saya enter. Ini ya. Ketika kita disuruh memilih objek, ini kan objek ya, berarti kan bisa lebih dari satu ya. Kalau kita pilih satu, kita langsung enter. Tapi kalau kita pilih dua dan seterusnya, kita klik dulu nih. Ini objek yang mau kita copy. Misalkan kita mau copy dua-duanya, ya klik aja dulu dua-duanya, baru enter. Kalau sudah selesai semua yang kita seleksi atau yang mau kita copy sudah kita pilih semua, baru kita enter. Nah, kemudian di situ disuruh lagi specify base point or displacement. Nah, ini berarti yang aktif base point bukan displacement ya. Kita misalkan ini ya, kita ambil base pointnya di sini ya. Jadi dari mana ke mana lah, darinya itu yang dimaksud base point ini. Misalkan kita pilih base pointnya ini dari sini, kita klik ya, kita klik ini, kemudian kita geser. Di sini perintah selanjutnya adalah specify base point. Ini ya, sorry, di sini specify second point ya. Berarti tujuannya kemana? Tadi awalnya di mana, sekarang tujuannya di mana? Kita pilih misalkan di sini. Nah, maka akan muncul objek di bagian poin kedua yang kita pilih tadi. Nah, ini pokoknya selama kalian belum mencet escape, itu perintah itu akan selalu aktif ya. Ini kan kita bisa klik lagi ya. Misalkan saya mau copy lagi di sini. Nah, ini dia masih terkunci di orto ya. Nah, misalkan saya mau arahkan bebas ya, ortonya dimatikan dulu. Nah, ini sudah bebas. Nah, copy di sini, dan seterusnya. Nah, apa namanya? Selama ini ya, selama tadi kita belum batalkan perintah, ini akan aktif terus. Nah, gimana cara membatalkan perintah? Cara membatalkan perintah itu tadi kita gunakan menu escape ya. Jadi sering-sering menggunakan menu escape supaya nanti perintah yang sebelumnya itu sudah batal dulu, baru kita aktifkan perintah selanjutnya yang mau kita pakai. Nah, kita escape, nah otomatis sudah selesai perintah untuk mengcopy tadi. Nah, satu lagi ya, saya lupa. Tadi untuk perintah orto itu ada shortcutnya ya. Kalau tadi kan kita klik di sini ya. Nah, itu kalian bisa lebih singkat kalau kalian gunakan namanya F8. Jadi F8 di tombol keyboard kalian itu kalau kalian tekan, otomatis ortonya akan aktif. Sebagai contoh ya, nah, bikin garis. Nah, ini kan aktif ya. Kalau saya tekan F8 lagi, ini akan off. Nah, sudah bebas. Saya tekan F8 lagi, akan aktif lagi. Nah, itu untuk shortcut yang orto tadi. Oke, itu untuk kembali lagi ya, kita bahas mengenai copy tadi. Nah, copy tadi kan kita bisa ini ya, bebas ya, dari poin kemana ke mana. Nah, misalkan saya mau copy Pak, misalkan dari poin ini ke arah horizontal dengan jarak 100 itu misalkan ya. Ini saya seleksi dulu, saya delete dulu ya. Nah, misalkan satu aja, ini saya delete juga. Sebagai contoh ini ya, ini mau saya copy ya, kita pilih dulu perintah copy, klik ini, kemudian objeknya kita pilih ini, dan kita enter. Base pointnya kita pilih ini. Nah, ini saya mau copy ke arah horizontal, ini matikan dulu ortonya. Misalkan saya mau arah copy arahnya horizontal, benar-benar horizontal ya. Ini kalau ini kan masih free ya, ke arah horizontal dengan jarak misalkan 200. Caranya kita aktifkan dulu ortonya, kita klik F8 untuk memastikan arahnya benar-benar horizontal. Kemudian kita masukkan lagi itu displacementnya atau jaraknya berapa. Ya, kalau tadi kan kita klik ya sembarang ya, misalkan kita mau pastikan itu jaraknya 200 ya, kita ketik aja langsung 200.
Nah, ini akan muncul 200 di sini ya. Kemudian kita enter, yang otomatis dia akan muncul duplikat atau hasil copy dari objek pertama tadi, entity pertama tadi, sejauh 200 ke arah horizontal. Kalau mau ke kiri ya arahkan dulu ke kiri seperti ini ya. Kemudian ketik 200, enter. Tuh, kalau mau ke bawah ya arahkan dulu ke bawah, ketik 200 misalkan ya, enter. Ini escape untuk menjalankan perintah. Itu akan muncul seperti itu. Oke. Nah, ini untuk memastikan jaraknya itu seperti apa. Ya, nanti ini ya saya bahas sedikit ya untuk melihat jaraknya berapa gitu ya, untuk memastikan apakah ini benar-benar 200 gitu ya. Kita bisa gunakan dimensi, tapi nanti untuk dimensi ini kita pelajari lebih detail di materi selanjutnya saja. Ini sementara kita gunakan untuk ngecek saja apakah benar-benar 200. Kita klik di sini. Nah, ini 200 benar. Oke. Ini saya hapus lagi. Oke, kemudian untuk menu selanjutnya itu ada perintah mirror. Nah, mirror ini kita gunakan untuk ini ya mirroring ya. Jadi membuat duplikat suatu entity terhadap garis sumbu tertentu ya. Misalkan, jadi kalau mirror itu harus ada sumbu mirrornya. Sebagai contoh misalkan ya, ini ada garis seperti ini ya. Nah, saya mau mirror entity lingkaran ini terhadap garis ini. Ibaratnya ini adalah kacanya. Kemudian saya mau mirror terhadap sumbu ini. Nanti saya buat dulu. Ini ya, misalkan ada 2 garis mirror ini, ortonya masih aktif ya. Ini saya matikan dulu. Misalkan ada 2 cermin seperti ini ya, atau sumbu untuk mirroringnya ya. 1 dan 2. Yang satu vertikal, yang satu ini bebas ya, sembarang. Nah, caranya kita aktifkan dulu mirrornya, klik mirror ini. Kemudian di sini select objek yang mau kita mirror ini ya, klik ini dan enter. Di sini ada perintah lagi, specify first point or mirror line. Jadi kita bisa gunakan point. Nah, kalau point harus butuh 2 ya, karena kalau 2 point kita hubungkan akan membentuk line ya, sama aja ya. Kita bisa gunakan 2 point atau 1 line sebagai sumbu mirrornya. Nah, karena di sini yang tersedia adalah line, kita bisa gunakan line ini sebagai sumbunya. Nah, caranya kita bisa klik di sini ya, sembarang ya, pokoknya pastikan snapnya ini muncul seperti ini ya. Oh ya, tadi belum kita singgung ya masalah objek snap ya. Nah, di sini kan ada simbol seperti kayak jam pasir itu ya. Kalau saya arahkan ke sini. Nah, di sini juga ada simbol kotak seperti itu ya. Nah, kemudian saya geser lagi misalkan ke sini. Nah, ini ada simbol segitiga itu midpoint. Nah, ini nanti juga kita bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Nah, supaya ini muncul, itu kalian pastikan dulu objek snap ini harus aktif ya. Kalau ini saya matikan ya. Nah, ini nggak muncul. Simbol kotak segitiga tadi nggak muncul. Kalau kita aktifkan ini objek snapnya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, oke. Nah, pastikan snapnya ini muncul ya. Kita pilih sembarang di sini dulu boleh. Poin pertama, kemudian poin kedua ini. Nah, kemudian saya tekan enter, otomatis dia akan muncul objek hasil mirroring dari objek pertama ini terhadap sumbu mirrornya. Oke, misalkan ini kan sumbunya di sini. Kalau sumbunya di sini gimana hasilnya? Atau caranya? Ya sama aja. Kita pilih mirror, kemudian pilih objeknya, enter. Kemudian kita pilih dari poin 1, bebas ya. Pokoknya poin 1 dan poin 2 itu harus berada di garis mirror ini. Kalau di sini nggak boleh, harus di sini boleh atau di sini boleh sembarang. Di sini juga boleh sembarang. Misalkan saya pilih sini dan saya pilih sini, boleh sama aja, atau saya pilih sini sama aja. Yang penting dia berada di satu garis mirror yang kita pilih ini. Nah, misalkan saya pilih di sini,
enter, otomatis akan muncul objek hasil mirror terhadap sumbu mirror yang ini. Itu fungsinya untuk perintah mirror. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya. Ini saya tulis dulu. Nah, kita lanjut lagi untuk perintah offset ya. Nah, untuk perintah offset itu fungsinya hampir seperti copy ya sebenarnya. Cuman kalau offset itu kita bisa gunakan jarak tertentu. Sebagai contoh ya, kita contohkan aja supaya lebih jelas ya. Kita bisa pilih offset dulu, offset. Nah, kita mau geser atau kita mau offset itu jaraknya berapa? Di sini ada perintah specify offset distance. Jadi jaraknya berapa? Misalkan saya mau offset 5 mili ya. Enter. Kemudian di sini select object yang mau di offset. Misalkan saya mau offset ini, garis ini ya. Saya klik garis ini, kemudian di sini akan muncul perintah lagi specify point on set to offset. Jadi kita mau offset ke arah mana nih? Misalkan garis ini ya, mau arah kanan atau kiri. Misalkan saya klik kanan sini ya, di bagian kanannya garis yang kita pilih tadi. Nah, maka akan muncul duplikat ya, atau hasil offset ya, bukan duplikat ya. Hasil offset dari garis pertama tadi sejauh 5 mili yang kita masukkan tadi ke arah kanan, karena yang kita pilih kanannya. Misalkan ke kirinya ya, kita klik dulu ini ya, klik ini perintah offset masih aktif ya. Kita klik dulu ini, kemudian kita arahkan ke kiri, maka akan muncul offset dari objek pertama ini ke arah kiri sejauh 5 mili. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk lingkaran ya. Kalau copy kan dia identik ya. Kalau lingkaran diameter 20, kalau kita copy kan tetap 20. Nah, kalau offset itu ya kita offset. Misalkan contohnya ya, ini lingkaran ini saya mau offset ke arah luar ya. Saya klik di luar lingkaran, klik seperti ini, maka akan muncul lingkaran baru dengan jarak 5 mili dari lingkaran yang awalnya tadi. Nah, ini jaraknya 5 pasti. Nah, misalkan saya mau arah ke dalam, saya klik ini, kemudian arahkan ke dalam, maka akan muncul lingkaran baru dengan jarak 5 mili terhadap lingkaran awalnya. Itu fungsi perintah offset. Nah, ini juga perintah ini sering dipakai nanti untuk membuat gambar 2D. Oke. Kemudian ada lagi ini ya, move ya. Di sini ada perintah move. Move ini untuk memindahkan entity ya. Beda dengan yang pen tadi. Pen tadi itu hanya untuk menggeser view-nya saja, sedangkan untuk move ini digunakan untuk memindahkan entity. Sebagai contoh, saya mau memindahkan entity ini sejauh kemana gitu ya. Misalkan kita coba dulu aja, kita pilih move ini, kita pilih objek yang mau kita pindah, misalkan ini ya, kita enter. Kemudian di sini akan muncul base point-nya, misalkan base point-nya ini, kemudian ke arah mana, poin kedua kemana, misalkan ke arah sini ya, nanti akan pindah ke sini. Nah, move ini sama dengan copy caranya yang ini tadi. Cuman bedanya kalau move tadi itu objek awalnya dia akan hilang karena dipindah, sedangkan yang copy itu objek awalnya masih tetap ada. Nah, bedanya itu. Caranya sama. Itu untuk perintah move. Kemudian lanjut lagi ya. Ini ada perintah rotate ya. Nah, rotate ini digunakan untuk memutar entity ya. Sebagai contoh ya, kita aktifkan perintah rotate, klik ini, kemudian saya pilih misalkan garis ini ya, saya pilih ini, kemudian enter. Kalau sudah kita seleksi semua yang mau kita rotate, kemudian base point-nya mana, sumber rotasinya di mana. Misalkan saya mau pilih sumber rotasinya di sini, maka nanti objek ini akan berputar terhadap sumber rotasi ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan bebas ya tinggal diklik aja seperti ini. Nah, misalkan kita mau kalau mau ini ya, mengembalikan tadi kan, nah seperti ini ya, saya mau mengembalikan ke semula ya,
sebelum saya rotate itu caranya kita undo aja. Kontrol, ketik kontrol, kemudian Z itu untuk undo. Nah, akan kembali ke sebelum perintah yang kita aktifkan tadi. Nah, misalkan saya mau rotate tetapi dengan sudut tertentu, tuh. Caranya kita pilih perintah rotate lagi ya. Kemudian kita pilih objeknya atau entity yang kita mau rotate, enter, kemudian pilih base point-nya, akan base point-nya ini ya. Nah, di sini baru kita masukkan nilainya. Misalkan saya mau rotasi sejauh 90 derajat, misalkan kita isi 90 derajat, enter. Nah, maka objek yang vertikal tadi kalau kita rotate akan menjadi horizontal karena 90 derajat. Untuk menghitung ini ya, rotasi itu hitungnya ke arah kiri ya. Jadi misalkan 90 derajat ya arahnya ke kiri sini muternya. Kalau kita misalkan acuannya sumbu ini ya, itu arahnya ke sini, ke kiri. Misalkan ini saya rotate lagi ya, saya rotate, klik ini, enter, base point-nya misalkan di sini, saya rotate misalkan 45 derajat, maka nanti akan memutar ke kiri, enter, seperti itu. Nah, ini akan memutar ke kiri. Jadi berlawanan jarum jam ya arah rotasi. Oke, itu untuk perintah rotasi. Kemudian ada satu lagi ya, atau ini ya, dua lagi lah. Yang penting ini ada trim sama ada fillet. Nah, kita masuk ke trim dulu ya. Ini saya hapus dulu. Misalkan saya mau contohkan. Oke, seperti ini. Nah, trim ini fungsinya untuk misalkan ini. Nah, misalkan saya mau ya trim tadi ya, fungsinya digunakan untuk memotong ya, memotong entity yang dia misalkan terlalu panjang gitu ya, terhadap batas tertentu. Nah, harus ada batasnya ya. Sebagai contoh misalkan ya, misalkan saya memotong entity ini ya, garis ini saya mau potong tepat di sini ya. Batasnya adalah lingkaran ini, jadi ini akan hilang sampai di sini. Itu punya trim. Misalkan kita contohkan aja ya. Kita pilih trim. Nah, kemudian kita pilih. Nah, di sini ada select object ya. Nah, ini select object ini yang pertama ini adalah objek yang menjadi batasnya. Jadi ya, misalkan saya pilih lingkaran ini ya. Ini adalah batas. Kalau saya enter, kemudian saya pilih garis ini bagian sini ya, maka yang saya pilih ini, entity saya pilih ini akan terputus sampai batasnya ini. Jadi dia akan terputus sampai sini nanti. Jadi yang bagian sini hilang kalau yang saya pilih sini. Tapi kalau yang saya pilih bagian sini, maka yang sini hilang. Yang sini ini ya, ini yang hilang sampai batasnya ini, sampai sini. Contohnya, misalkan saya klik di sini, nah maka dia akan hilang. Dia akan terputus sampai batas yang kita pilih tadi. Oke ya, misalkan saya undo lagi, saya pilih trim lagi, saya pilih ini lagi ya. Bentar. Nah, misalkan yang saya pilih sini, maka yang hilang di sini sampai batasnya. Nah, misalkan saya klik ini ya, ini nggak bisa. Kalau saya klik, dia akan nggak putus karena dia nggak berpotongan dengan batas yang kita pilih tadi. Oke, itu untuk perintah trim. Nah, ada lagi ya, kalau kita aktifkan trim lagi. Nah, tadi kan kita pilih batasnya ya. Tetapi kalau misalkan saya mau semua ini menjadi batas, itu kita tinggal enter saja. Kalau kita aktifkan perintah trim, kemudian kita langsung enter tanpa memilih batasnya, otomatis semua entity ini akan menjadi batasnya. Itu ya, paham ya? Semoga paham. Saya contohkan ya. Jadi kalau kita pilih perintah trim, kemudian langsung kita enter, maka semua entity ini ada 3 entity ya. Maka semua entity ini atau ketiga entity ini akan menjadi batas. Sebagai contoh, misalkan saya klik di sini, maka dia akan kepotong sampai ke sini
ya, atau kalau saya pilih sini ya, dia akan kepotong sampai di sini karena batas pertama ini. Nanti kalau saya klik lagi di sini, dia akan kepotong sampai sini lagi karena dia akan berpotongan dengan lingkaran ini. Contoh ya, saya klik di sini, nah maka dia akan terputus di sini. Saya klik lagi di sini, dia akan terputus sini. Nah, seperti itu. Jadi semua entity dianggap sebagai batas. Itu perintah trim. Nah, ada lagi ini ya, perintah trim lagi. Ini di sebelah ini ada perintah extend. Nah, sebenarnya perintah extend ini bisa kita akses, kita aktifkan menggunakan perintah trim lagi. Jadi kita nggak perlu kita gunakan extend ini, nggak perlu ya. Kita cukup di trim ini, nanti sudah bisa kita gunakan untuk extend juga. Caranya gimana? Caranya kita aktifkan dulu ya perintah trim lagi ya. Trim ini, kemudian kita enter aja. Kita anggap semuanya sebagai batas ya. Enter. Nah, saya mau extend garis ini ya, saya mau perpanjang sampai batas ini. Caranya kalian ketik shift ya, atau tekan tombol shift, kemudian kalian pilih ujung dari garis yang mau kita perpanjang. Kalau kita pilih di sini, dia akan memperpanjang ke bawah, tapi kalau kita pilih di sini, dia akan memperpanjang ke atas. Seperti itu. Contoh ya, saya tekan shift. Ini tadi kan masih perintah trim ya. Pada trim kita gunakan untuk memotongnya, tapi kalau kita tekan shift, dia akan berubah fungsi untuk extend atau memanjangkan entity. Saya klik di sini ya. Nah, otomatis dia akan bertambah panjangnya sampai batas terdekat. Nah, itu kalau saya pilih bawah. Tapi kalau saya pilih atas, dia akan mempanjang ke atas sampai batas ini. Nah, seperti itu. Kalau saya lepas shift-nya, dia akan beralih fungsi lagi menjadi trim lagi. Saya klik di sini, dia akan nge-trim lagi. Saya tekan shift, dia akan berganti menjadi extend. Oke, itu untuk perintah trim ya. Jadi bisa sekaligus kita gunakan untuk extend. Nah, ini masih ada lagi ya, saya lanjutkan lagi. Atau kita contohkan, saya trim lagi. Saya enter langsung. Ini saya trim misalkan, nah seperti ini. Kalau saya tekan shift, dia extend seperti itu. Saya klik lagi di sini, dia akan extend lagi sampai batas selanjutnya. Oke ya, itu untuk perintah trim. Kemudian satu lagi ada perintah namanya fillet. Ini juga sering dipakai ya. Nah, fillet ini digunakan untuk membuat radius ya. Sebagai contoh, misalkan saya punya kotak seperti ini ya, gambar seperti ini kan ujungnya masih lancip ya. Nah, saya mau membuat radius di bagian ujungnya ini. Itu kita bisa gunakan perintah fillet ini. Caranya kita pilih fillet ini ya. Klik di sini. Kemudian di sini ada perintah ya, select first object or. Nah, ini sebelum kita pilih objek, kita tentukan dulu radiusnya berapa, radius filletnya. Nah, di sini kalau kita lihat kan radiusnya masih 0 ya. Kita isi dulu radiusnya. Caranya, nah ini di sini ada di dalam kurung ini ya, ada opsi-opsi sub-opsi lagi ya. Nah, kita pilih radius. Radius ini yang huruf kapitalnya adalah R, maka kita ketik R dulu dan enter. Nah, di sini akan muncul specify fillet radius, berapa radius yang kita mau masukkan. Misalkan 5 ya, ketik 5 enter, maka fillet ini nanti yang akan terbentuk adalah radius 5. Nah, setelah kita masukkan radiusnya, kita tinggal pilih aja nih entity yang mau kita fillet, buat fillet ya. Misalkan kita mau fillet di sini, buat radius di sini ya, maka kita pilih entity ini dan ini ya, dua-duanya ini ya. Boleh ini dulu atau ini dulu, terserah, yang penting dua entity, satu ini dan dua ini. Akan terbentuk fillet di sini dengan radius 5. Nah, kalau fillet ini itu sekali kita buat fillet, dia akan off ya perintah filletnya ya. Ini sudah nggak bisa kita gunakan lagi untuk filletnya. Nah, nggak bisa lagi. Nah, untuk mengaktifkan perintah yang sebelumnya kita aktifkan, itu langsung enter saja. Ya, sebagai contoh ya, misalkan kita fillet ya. Ini kita klik fillet.
Nah, selama kalian sudah isi radius 5, kita nggak perlu ngisi lagi. Misalkan radiusnya tetap ya, tadi kan kita sudah isi 5 ya. Misalkan kita mau fillet lagi di sini 5, itu nggak perlu kita masukkan lagi radiusnya. Tapi kalau misalkan radiusnya berubah, kita harus pencet lagi R, dan kemudian kita masukkan nilai radius yang baru. Nah, misalkan kita mau fillet ini ya, 5 ya, ini dengan ini. Nah, ini kan sudah hilang atau batal perintahnya, sudah nggak ada lagi. Kita tekan enter saja, langsung enter, nanti otomatis perintah yang sebelumnya itu akan aktif lagi. Nah, ini adalah perintah fillet lagi. Nah, kita enter lagi, akan aktif lagi perintah filletnya. Itu ya. Jadi misalkan kita mau dengan perintah selanjutnya, langsung enter aja, nggak usah kita pilih fillet lagi. Ini berlaku ke semuanya ya. Misalkan circle ya, dapat circle seperti ini ya, ini kan sudah batal perintahnya. Kita enter lagi, otomatis menu circle-nya akan aktif lagi. Kita enter lagi, akan aktif lagi seperti ini. Jadi nggak perlu kita panggil lagi, kecuali kalau memang perintah yang selanjutnya itu berbeda, itu kita pilih di sini. Oke, itu mungkin untuk menu yang basic ya, yang perlu kita pelajari sebagai dasar nanti kalian membuat gambar. Nah, kemudian terakhir ya, ini terakhir, materi terakhir itu mengenai tadi ya yang singgung di awal tadi ya, untuk mempercepat mengaktifkan perintah itu selain kita menggunakan toolbar, itu ada namanya komen. Nah, sebagai contoh ya, kalau kita mau mengaktifkan line, kita kan tadi milih ini ya, milih ini baru diaktif line-nya ya, seperti ini ya. Nah, itu ada namanya komen di AutoCAD itu ya. Jadi untuk mengaktifkan suatu perintah tetapi dengan komen. Sebagai contoh, misalkan line itu komennya itu L. Ketika kalian ketik L, kemudian kalian enter, otomatis perintah line akan aktif seperti ini. Contoh lagi, misalkan saya mau membuat lingkaran atau circle, itu komennya adalah C. Ketika kalian ketik C, kemudian kalian enter, maka perintah circle akan aktif. Seperti itu. Contoh lagi, misalkan saya mau fillet ya, fillet itu komennya adalah F, enter, otomatis dia akan aktif filletnya. Nah, seperti ini. Contoh lagi ya, misalkan mau move, itu komennya M, enter. Misalkan saya mau move ini ya, maka ini akan perintah move akan aktif. Nah, komen-komen ini perlu kalian hafalkan ya, supaya nanti dalam proses membuat gambar itu semakin cepat daripada kalian harus nyari-nyari shortcut toolbar. Itu lebih baik kalian hafalkan untuk perintah-perintah komen, apalagi yang sering kalian gunakan. Nah, untuk melihat komen itu bisa kalian akses di sini ya, di format, di edit ya, di edit. Di tool ya. Saya ulang lagi, untuk melihat komen itu letaknya di tools, kemudian customize ya, kemudian edit program parameter. Nah, di sini akan muncul nanti kalau kalian scroll di bawah ya. Nah, ini adalah komen yang ada di AutoCAD ini. Defaultnya ya seperti ini ya. Sebagai contoh, misalkan line tadi ya, komennya kan adalah L. Kita cari di sini line itu mana. Kalian bisa cari di sini ya, misalkan, atau kalian search aja lebih gampang ya. Nah, ini kita find, misalkan line, saya find next. Nah, next lagi. Nah, di sini ya, saya ada next, pokoknya yang lain. Nah, ini ya, yang lain saja ini. Line adalah komennya L di sini. Nah, line ini komennya L. Akan saya cari lagi, mau copy, misalkan P. Saya search dari atas lagi ya. Saya search dari sini aja, biar lebih cepat. Nah, dari sini saya arahkan ke bawah ya, find next. Nah, ini copy itu komennya adalah
CO, dan seterusnya. Circle ini adalah C tadi ya, C. Nah, kalian bisa hafalkan dari sini. Jadi perintah-perintah yang mungkin tadi kalian sering gunakan ya, itu kalian cari di sini perintahnya apa, itu kalian hafalkan. Nah, saya ulang lagi ya, letaknya tadi adalah di tools, kemudian customize, kemudian edit program parameter. Nah, di sini kalian scroll ke bawah, kalian cari di sini. Nah, sini akan muncul semua komen-komennya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, mungkin untuk materi kali ini cukup ya. Silahkan dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa kita sambung di grup. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.